Tutorial cara hidup lebih tenang alias ilmu tenang. Dulu aku tuh selalu ngerasa kalau diri aku tuh gak pernah cukup. Aku ngerasa aku tuh gak cukup cantik, gak cukup pintar, gak cukup keren, gak cukup bergaul, gak cukup sukses dan gak cukup kaya, gak cukup produktif dan lain-lainnya. Dan ternyata aku tuh sadar kalau itu tuh yang membuat aku selalu mencari validasi kepada orang lain. Dalam kata lain, haus. Aku ngerasa kalau aku tuh selalu butuh diyakini, harus dipercayai. Dan ketika aku tidak mendapatkan suatu validasi itu, aku ngerasa secara nggak langsung, aku tuh tiba-tiba mulai mengikuti dan bersikap sesuai dengan keinginan orang lain, sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain gitu. Jadi aku tuh tidak punya yang namanya pondasi diri aku sendiri. Aku selalu memojokkan penilaian aku tuh di atas kata-kata orang lain. Yang ujung-ujungnya membuat aku menjadi people pleaser, dimana aku tuh mengiya-iyakan semua perkataan orang lain tanpa memikirkan diriku sendiri. Ada banyak banget suara-suara di kepalaku yang lama-kelamaan jadi buat aku tuh overthinking. Dan akhirnya aku tuh menjadi tidak happy, menjadi stres, menjadi emosional. Dan ternyata hal-hal yang seperti ini jadi buat aku tuh susah happy, selalu stres, dan susah bahagia. Dari situlah aku lebih sering menonton podcast tentang ilmu tenang, guys. Dan ini tuh bantu banget buat aku. Aku jadi lebih sering bahagia, kemudian aku lebih tidak memperdulikan omongan orang lain terhadap aku. Aku punya pendirian sendiri. Jadi tuh aku tuh bisa nggak peduli gitu sama perkataan orang lain yang jelek-jelek terhadap aku. Aku tuh tetap fokus sama pendirian aku, guys. Karena aku tuh sering menonton podcast tentang kehidupan yang tenang, tentang cewek-cewek yang tenang, seperti itu. Jadi setelah aku riset, itu ilmu tenang itu cuma ada 3, guys. Menurut yang aku tonton ya. Yang pertama itu adalah gak semua hal itu butuh reaksi. Misal kamu tuh di pagi hari mau kuliah, tapi ternyata sampai di jalan itu macet total, guys. Dan kalau kamu sudah belajar tentang ilmu ketenangan, kamu bakal pikir, oh ya udah, itu mau diapain? Kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kita tuh tenang. Dan kalau bisa, kalau kamu menjumpai situasi seperti ini, kamu tuh jangan pernah bereaksi berlebihan. Kayak kamu tuh harus berpikir, ya udah gitu. Karena kalau kamu memberikan reaksi terhadap suatu hal, maka hal tersebut itu punya pengaruh atas pemikiran kamu, guys. Jadi kuncinya tuh gini, guys. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jadi kita tuh jangan pernah memperibet sesuatu kalau mau tenang ya. Dan kamu tuh bisa aja gitu mengontrol emosi kamu di situasi seperti ini. Jadi kamu tidak harus bereaksi berlebihan. Dan kalau kamu bereaksi berlebihan, itu pasti aku yakin kalau kamu bakal nyesel nantinya. Percayalah. Jadi kalau kamu bisa mengontrol isi dalam pikiran kamu, kamu bisa mengontrol emosi kamu. Dan kalau kamu bisa mengontrol emosi kamu bisa jadi mengontrol pikiran kamu, guys. Maka dari itu, nggak semua hal itu butuh reaksi. Yang namanya juga hidup, pasti itu ada masalah. Semua orang ada masalah, guys. Dan yang namanya juga hidup, itu pasti ada berkah. Ketika aku belajar tentang emosi aku sendiri, aku tuh mulai sadar atas gimana perlakuan aku terhadap orang lain. Misal, teman kamu itu selalu membicarakan kamu di belakang kamu. Ya udah gitu, ya udah mau diapain lagi. Kamu tuh nggak bisa mengontrol bicara orang lain terhadap kamu. Mulut-mulut mereka gitu. Kamu harus bisa fokus terhadap pencapaian kamu. Jangan pedulikan omongan orang lain. Itu kuncinya. Dan ketika kalau kamu mulai hidup, di mana kamu itu tidak mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, maka percaya sama aku, hidup itu mulai terasa sangat ringan, guys. Percayalah. Jadi nggak semua hal itu bisa kamu kendalikan, guys. Lanjut nomor 2, guys. Yang nomor 2 itu adalah nggak semua orang itu pantas dibaikin, guys. Dulu aku tuh ngerasa kalau kita itu baik sama orang, secara nggak langsung orang itu akan baik kepada kita. Dan kalau misalnya aku ngasih kado, ucapin salam, atau segala macam, aku yakin pasti ini orang bakal ucapin balik ke aku. Padahal realitanya itu nggak semua orang seperti itu, guys. Percayalah, guys, kalau kamu terlalu baik sama orang, itu pasti kamu bakal dimanfaatin karena kamu tuh punya sifat nggak enakan kepada orang lain. Mereka tahu kalau kamu tuh bisa dikontrol sama mereka, dan mereka tahu kalau mereka bisa menggunakan kamu dengan kepentingan mereka sendiri. Tapi ketika aku merasa hidupku tenang banget, itu ada di nomor 3, guys, yaitu nggak butuh validasi dari orang lain. Dalam artian hal, aku tuh nggak haus validasi, guys. Karena sejujurnya, kamu tuh hidup bukan untuk memenuhi keinginan orang lain, tapi keinginan kamu sendiri, guys. Dan gimana sih cara hidup tanpa validasi orang lain? Kalian tahu, aku tuh dulunya kuliah pengen ambil jurusan teknik mesin, guys.
Karena tuh pikiranku tuh bilang kalau teknik mesin itu keren guys. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir jurusan itu nggak cocok sama aku guys. Dan ya sekarang aku memutuskan untuk kuliah di jurusan pendidikan. Karena menurut aku jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat sesuai untuk wanita gitu guys. Dan kenapa aku tuh dulu tuh pengen banget kuliah di jurusan teknik mesin? Karena dulu tuh aku tuh mikir kalau orang-orang bakal bilang aku keren kalau aku kuliah di jurusan teknik mesin guys. Karena wanita itu jarang ya namanya kuliah di jurusan teknik mesin gitu. Aku haus validasi, aku pengen dikatain keren sama orang-orang. Tapi nyatanya jurusan itu tuh nggak cocok buat aku guys. Karena aku tuh komek gitu loh. Hidupmu lebih tenang, lebih gampang, lebih mudah kalau kamu mengikuti 3 tips tadi guys. Percayalah. So yeah, hi my name is Inta. BTW aku tuh buat video ini karena aku tuh ingin memenuhi tugas dari dosen aku guys. Dan bye-bye.